Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayah Sanurianan, mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diampu oleh Profesor Ilwan Abdullah, di sini saya akan membahas tentang burung perkutut dalam falsafah masyarakat Jawa. Saya telah melakukan wawancara bersama dua narasumber terkait topik ini, yaitu Bapak Binar atau kerap disapa Sam Binar, yang merupakan salah satu pengurus komunitas perkutut lokal di Kota Malang, dan juga Bapak Denny, yang merupakan salah satu pendiri komunitas perkutut di Malang Raya. Tidak seperti burung pada umumnya, burung perkutut, terutama burung perkutut lokal, ini memiliki nilai dan arti tersendiri dalam budaya Jawa. Hal ini berkaitan dengan 5 wasto, yaitu di mana seorang laki-laki itu dianggap sempurna ketika memenuhi atau memiliki 5 hal. Jadi bagi laki-laki Jawa itu kebutuhan akan rumah, wisma, kemudian itu kan sebagai kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Kemudian istri juga dibutuhkan oleh laki-laki Jawa. Kemudian selain kebutuhan pokok juga perlu bagi laki-laki Jawa itu juga punya keris atau pusaka yang sebagai gambaran kewibawaan, kemudian gambaran keberanian, istilahnya sebagai penambah kepercayaan diri dalam bentuk juriko, istilahnya itu kan keris yang dimaksud itu. Yang keempat tadi yang dimaksud dengan turonggo. Turonggo itu kan artinya kuda. Makna zaman dahulu kan sebagai kendaraan kan begitu. Kalau hari ini ya mungkin mobil dan lain sebagainya. Dan kukilo. Kukilo ini burung. Nah, burung ini sebagai pelengkap dari keseluruhan itu tadi. Sudah punya rumah, sudah punya istri, punya senjata, kemudian punya kendaraan, akan menjadi lengkap dan tentram hidupnya ketika punya peliharaan yang disebut orang Jawa sebagai kelangenan itu tadi berupa perkutut. Nah, mengapa burung perkutut dan bukan burung lainnya? Nah, menurut Sam Binar ini terkait dengan faktor sejarah dan juga budaya. Satu faktor sejarah atau faktor cerita masa lampau. Ada yang disebut dengan kisah Jokomangu ketika zaman kerajaan Majapahit. Salah satu faktornya. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi penilaian yang lain, misalnya orang Jawa ini kan banyak menggunakan simbol. Yang digunakan kan simbol. Kalau kita melihat burung perkutut itu kan menyimbolkan atau menggambarkan suatu ketenangan dan ketentraman. Burung perkutut kalau bunyi tidak membuka mulutnya, cenderung menutup mulut, itu juga sebagai simbol-simbol orang Jawa, bahwa orang Jawa itu diam tapi juga lebih banyak istilahnya orang Jawa tidak banyak bicara lah, diam, tenang. Ketika ngomong suaranya sekalipun didengar, kalau Anda dengarkan suara perkutut seperti barusan, suara tentram gitu kan, itu tentram, dirasakan juga enak gitu. Jadi kenapa yang dipilih burung perkutut, saya kira ya karena banyak faktor budaya, faktor sejarah, faktor nilai-nilai yang terkandung di dalam burung perkutut tadi sebagai simbol. Bagi Sam Binar sendiri ini, memelihara burung perkutut itu mempengaruhi dirinya dalam hal membawa ketentraman, jiwa menjadi senang, dan timbul rasa gembira ketika burung itu berbunyi dan bisa menikmati ketika burung itu manggung. Jenis perkutut yang ada di Indonesia itu tentunya beragam, namun perkutut yang dianggap dalam budaya Jawa itu bertuah, mempunyai nilai budaya, itu adalah perkutut lokal. Nah, yang perkutut lokal ini berasal dari alam sekitar di Jawa yang burung ini ditangkap dan juga lalu dipelihara. Perkutut lokal ini juga memiliki berbagai macam katurangan atau ciri fisik yang memiliki nilai atau arti tersendiri. Nah, ini tuh merupakan kearifan lokal sejak zaman dulu berdasarkan ilmu titen. Katurangan ada beberapa jenis. Misalnya ada katurangan Larasati yang secara ciri fisiknya mungkin terlihat dari warna bulu di pangkal ekor, atau mungkin Wisnumurti yang dia ada matanya hitam, dan itu menurut orang masyarakat dulu mempunyai tuah sendiri, mempunyai yoni sendiri. Memang tidak ada data yang pasti tentang banyaknya atau perkembangan jumlah penggemar perkutut lokal ini. Namun jika mengamati euforia masyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya menurut Sam Binar, itu setiap minggu diadakan latihan pertemuan komunitas yang di setiap kabupaten atau kota itu pasti ada. Dan pasar-pasar burung itu juga masih banyak menjual burung perkutut lokal, hasil jaringan, pikatan, dan juga hasil ternak. Nah, adanya komunitas burung perkutut ini tidak semata-mata untuk hobi, namun mereka ternyata juga melakukan pengembangan dan pelestarian burung perkutut. Ya, kebetulan saya kan pengurus di wilayah Malang untuk perkutut lokal. Ada beberapa usaha atau cara kita mengembangkan hobinya agar tetap eksis lah ya. Dari sisi pengembangan sumber daya manusianya ya kita berikan pelatihan-pelatihan. Kita belajar bersama mengenal jenis-jenis perkutut. Terus kalau di perkutut lokal itu tidak hanya belajar bagaimana memelihara saja, tapi bagaimana kita itu memaknai, bagaimana kita mengambil nilai-nilai
Jadi perkutut itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paling sederhana misalnya perkutut, tingkai sing patut, dan itu orangnya juga supaya bisa bersikap seperti itu. Itu ada upaya-upaya untuk terus menjaga kebudayaan itu. Dari segi pelestarian juga ada. Dalam pelestarian kita juga setiap ada pertemuan, ada pelatihan, kita selalu lepaskan burung. Burung perkutut kita lepas liarkan agar tetap lestari. Dari sisi keorganisasian juga ada gitu. Kita kembangkan organisasi yang mulai dari pusat sampai kecamatan itu kan sekarang sudah ada organisasinya. Kita berikan pembekalan-pembekalan, kita adakan pertemuan-pertemuan, latihan-latihan gitu supaya hobi ini semakin diminati. Masih banyak masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa burung perkutut itu adalah burung yang bertuah dan baik untuk dipelihara. Jika dulu itu yang bisa memelihara perkutut itu hanya kaum menengah ke atas dan juga kaum priai, sekarang semua kalangan itu bisa untuk memelihara perkutut ini. Menurut Bapak Denny, perkutut lokal ini dipelihara dari berbagai kalangan. Banyak juga dari kalangan tentara, pejabat itu kebanyakan memelihara burung perkutut lokal. Sing pejabat dhuwur biasanya sing menjabat kepala pemerintahan. Bupati, gubernur, itu rata-rata di Jawa itu punya peliharaan perkutut. Mulai desa, ya, camat, bupati, gubernur itu rata-rata di rumahnya mesti pelihara perkutut. Kemudian pengusaha, pedagang, hingga petani pun juga ikut memelihara perkutut lokal ini. Nah, karena harganya yang juga terjangkau, masyarakat kecil pun juga kerap memelihara, mungkin karena alasan kepercayaan dan mengangkat harkat martabat mereka. Kebanyakan orang yang memiliki perkutut lokal ini, kebanyakan sudah memiliki 4 hal lainnya dalam 5 wasto tadi yang di awal, sehingga memang perkutut ini digunakan untuk menjadi pelengkap, seperti itu. Nah, hal lain yang menarik itu adalah pemilik perkutut itu rata-rata memadukan curigo atau keris yang mereka punya dengan jenis perkutut yang mereka miliki. Pemilik perkutut itu rata-rata itu memadukan dengan curigo atau keris yang atau senjata kayak keris atau tombak yang dia punya. Misal sudah memiliki keris junjung derajat, nah, mereka akan cari perkutut dengan ciri-ciri junjung derajat atau surung derajat. Nah, kalau kita sudah pelihara, kemudian ada komunitas, pasti ada hobi, ada komunitas, pasti berdampak secara ekonomi. Orang yang jaring burung dapat pemasukan, orang yang jual sangkar dapat pemasukan. Kalau ada latihan gantangan, masyarakat yang jual makanan di sekitar juga ada pemasukan. Yang cetak piagam ada, cetak pen, pasti ada pergerakan ekonomi. Orang berangkat naik mobil, sewa mobil dan sebagainya pasti ada. Apalagi organisasi, apalagi komunitasnya kan sekarang nasional, ya, dapat gerakannya, pasti itu berdampak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah terlibat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.